Oke teman-teman, kali ini kita masih membahas soal terkait dengan listrik dinamis. Soalnya itu sebuah kawat penghantar yang dihubungkan dengan baterai 6 volt mengalirkan arus 0,5 ampere. Jika kawat dipotong menjadi tiga bagian sama panjang dan dihubungkan paralel satu sama lain ke baterai, maka arus yang mengalir sekarang itu berapa? Oke, jadi kita buat dulu ya penggambaran kasusnya. Di kasusnya tuh macam nih. Jadi ini ada kawat. Ya, kemudian dia dipotong tiga. Oke, kurang lebih gambarnya seperti ini. Oke, dia dihubungkan dengan sumber tegangan. Oke, dia dihubungkan dengan sumber tegangan 6 volt. Jadi V sumbernya itu sama dengan 6 volt. Di sini juga V-nya masih 6 volt. Nah, yang berbeda di sini tuh adalah panjangnya ya. Panjangnya itu menjadi sepertiganya karena dipotong tiga. Nah, di sini arus yang mengalir I1-nya itu sama dengan 0,5 ampere. Nah, yang ditanya di sini adalah berapa kira-kira I2-nya ya. Di sini ditanya adalah berapa I2-nya. I2-nya berapa? Ya. Nah, berdasarkan informasi pada soal yang mengatakan bahwa ini kawatnya dipotong menjadi tiga bagian sama panjang. Jadi berdasarkan persamaan hambatan pada kawat, kita tahu bahwa R itu tidak lain adalah rho L per A. Oke, artinya apa? Artinya R itu sebanding sama L. Jadi kalau misalkan panjangnya dikasih jadi dua kali, maka hambatannya juga bakalan jadi dua kali. Jadi kalau semakin panjang kawatnya, hambatannya juga semakin besar. Nah, karena di sini kawatnya dipotong tiga, otomatis R-nya ini bakalan uh, akan berubah juga jadi sepertiga. Jadi hambatannya sekarang itu jadi R per 3. Jadi R per 3 itu sama dengan R keduanya. Jadi kalau misalkan di sini hambatannya R, jadi di sini hambatannya R, maka di sini perkawatnya itu sisa R per 3. Di sini juga R per 3, di sini juga R per 3. Oke, R per 3. Jadi hambatannya jadi R per 3. Nah, sekarang kita cari dulu berapa nilai dari R-nya ya. Oke, jadi kalau kita pakai kasus yang pertama, jadi kita pakai kasus ini dulu ya, kasus yang pertama. Untuk dari kasus pertama, kita bisa cari ya, kan V per I sesuai dengan hukum Ohm itu sama dengan R ya. Atau R-nya itu bisa ditulis V dibagi I. Nah, di mana V-nya itu adalah 6, kemudian I-nya adalah 0,5, maka kita akan peroleh 12 ohm. Jadi hambatan R-nya itu adalah 12 ohm. Nah, berarti hambatannya per kawatnya di sini itu adalah 12 dibagi 3. Berarti di sini itu 4 ohm. Oke, di sini juga 4 ohm. Di sini juga 4 ohm. Jadi sama-sama 4 ohm karena semuanya dibagi 3 ya. Nah, kalau dia rangkaian paralel, adik-adik, kalau dia rangkaian paralel, jadi kalau rangkaian paralel dan R-nya ini sama semua, maka R paralel totalnya ini, R gabungannya itu sebenarnya bisa dicari dengan ya, langsung aja nih 4-nya dibagi sama 3. Jadi jawabannya adalah 4 per 3 ohm. Tapi kalau mau pakai persamaan untuk mencari hambatan total rangkaian paralel, bisa juga ya, kan persamaan umumnya itu 1 R paralel itu kan 1 per R1 ya, 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah dengan 1 per R3 nih. Berarti ini bisa dituliskan 1 per 4 ditambah dengan 1 per 4 ditambah dengan 1 per 4. Nah, berarti 1 per R paralelnya itu tidak lain adalah 3 per 4. Atau ini kalau dibalik nih dapatnya R paralel itu sama dengan 4 per 3 ohm. Sama kan? Nah, jadi sekarang kita akan mencari arus I2-nya. Nah, kalau kita balik persamaan ini tuh, maka kita akan peroleh persamaan bahwa I itu sama dengan V dibagi dengan R. Nah, R yang dipakai di sini itu adalah R total yang dari sini. R totalnya itu ya 4 per 3 ohm. Nah, kalau kita masukin ke persamaan,
V-nya itu adalah 6 dibagi dengan 4/3, maka kita akan peroleh ini 18 dibagi 4. Maka arusnya itu tidak lain adalah 4,5 ampere. Jadi jawaban yang benar adalah opsi yang D. Oke, teman-teman, pembahasan kita cukup sampai di sini. Terima kasih.